Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kami sekalian, langsung saja ya untuk nomor satu itu definisi hari akhir. Jadi anak-anak kami harus tahu makna iman pada hari akhir, nama-nama hari akhir. Kemudian yang kedua tentang pentingnya perilaku adil. Bagaimana nanti di yaumul kiamah itu tidak ada lagi ada kebohongan. Di sana semua akan bersaksi tentang bagaimana kita hidup di dunia, siapa saja yang bersaksi. Kemudian yang ketiga yaitu tentang muhasabah diri. Dalam beriman pada hari akhir itu hikmahnya apa? Kita muhasabah diri, apakah kita seperti biasa atau meningkat keimanannya, seperti itu ya. Kemudian yang keempat itu tentang ancaman bagi orang yang tidak berperilaku adil. Itu sesuai dengan hadis itu. Orang yang tidak adil itu akan dibangkitkan Allah seperti apa. Kemudian yang kelima tentang harapan dengan kenyataan itu sering terjadi tidak sesuai gitu ya. Lalu bagaimana sikap kita? Hikmah lah beriman pada hari akhir ya. Kemudian keenam itu tentang dalil beriman pada hari akhir, salah satunya itu surah Al-Zalzalah yang sudah kita hafal itu, harus paham ayatnya, artinya dan tarjimnya. Insyaallah bisa itu. Kemudian yang masuk ke 8 tentang tanda-tanda kiamat. Yang ketujuh ya, tanda-tanda kiamat itu ya. Kemudian yang ke-8 itu tentang tanda-tanda kiamat kecil atau besar itu harus tahu ya. Nah, kemudian yang ke-8 itu iman pada qadar dan qadar, fungsinya seperti apa. Yang ke-9 itu akhlak yang diajarkan dalam memahami iman pada qadar dan qadar, seperti itu. Kemudian yang ke-9 pas 10 lagi ya. Yang ke-9 udah, yang ke-10 tentang contoh takdir mubram seperti apa. Kemudian yang ke-11 hikmah beriman pada qada dan qadar. Kemudian yang ke-12 pembagian takdir itu ya. Ada takdir mubram, ada takdir mu'alaq. Itu definisinya seperti apa, itu harus jelas. Kemudian yang ke-13 itu ikhtiar hikmah kita, hikmah beriman pada qadar itu jelas harus ikhtiar ya, ikhtiar doa itu harus seimbang gitu. Kemudian yang ke-14 ya masih tentang takdir mubram dan mu'alaq itu, insyaallah bisa ya. Kemudian yang ke-15 tentang dalil qada dan qadar itu surah-surah apa saja. Nah, ini memang agak rumit ya, tapi kalian harus bisa surahnya apa aja, kemudian yang bukan termasuk dalilnya itu seperti apa, surah apa gitu. Kemudian yang ke-16 surah Ali Imran ayat 190. Itu dipahami yang sudah kita hafal itu tentang apa gitu kandungannya. Kan Pak minta kandungannya Ali Imran 90. Kemudian yang ke-28 yang ke-17 ya. 17 tentang ketetapan Allah, tentang berpikir kritis itu tanda-tanda kebesaran Allah, bagaimana seharusnya berpikir kritis itu. Kemudian yang ke-18 tentang perilaku berpikir kritis, contohnya dalam kehidupan sehari-hari, dalam sekolah lah ya, dalam kegiatan belajar mengajar, dalam ujian, orang berpikir kritis itu seperti apa, seperti itu. Kemudian yang ke-19 berpikir kritis dan hubungannya dengan menghargai orang lain itu ya, seperti apa dalam musyawarah. Ini lebih kepada musyawarah. Kemudian yang ke-20 tentang sikap kita dalam berpikir kritis itu apabila menghadapi banyak tugas. Lalu bagaimana sikap kita? Apakah kita mencontek teman saja agar selesai tugasnya? Apakah kita dan sebagainya? Itu harus bisa memahaminya. Kemudian yang ke-21 itu
perilaku demokratis di lingkungan keluarga seperti apa, bagaimana sikap kita kepada orang tua, kepada saudara, kepada tetangga dan sebagainya. Kemudian makna 22 ya, tentang kandungan Ali Imran 159 yang sudah Pak tagih hafalannya itu. Nah, itu kandungannya seperti apa? Nah, tentang apa itu? Kemudian yang ke-23 tentang musyawarah, seperti apa sikap kita. Wasawirhum ke idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Itu pahami konsepnya. Seperti apa seharusnya. Kemudian yang ke-24 itu tentang tawakal. Tentang tawakal ya. Seperti apa sih bentuk tawakal itu? Berserah diri. Berserah diri itu seperti apa? Kemudian yang ke-25 perilaku demokratis, contoh perilaku demokratis yang ditunjukkan oleh Rasulullah bagi yang belum memeluk Islam, bagi umat Islam seperti apa ya, sebagai teladan kita ya. Kemudian 26 tentang surah Luqman ayat 14 tentang kandungannya ya, surah Luqman ayat 14 kandungan seperti apa. Kemudian yang ke-27 tentang beribadah, rajin beribadah, tentang syukur ya, syukur dan beribadah kepada Allah. Kemudian insya Allah bisa itu. Kemudian yang ke-28 tentang berbakti kepada orang tua yang diajarkan di surah Luqman ayat 14. Bagaimana perjuangan seorang ibu, itu kandungannya. Jadi kalau diminta untuk memahami kandungannya. Kemudian ke-29 tentang bersyukur kepada Allah, hikmah bersyukur itu seperti apa. Kemudian yang ke-30 contoh-contoh perilaku bersyukur. Sepertinya 30 soal aja ya. Pak yakin kalian bisa untuk menjawabnya dengan baik. Jangan lupa di subscribe, kemudian like. Jika ada pertanyaan silakan di kolom komentar. Insyaallah Pak jawab. Tapi kalau nggak Pak jawab juga sampai malam ini nanti, silakan dijawab begitu saja ya. Oke. Insyaallah bisa ya. Bismillah. Bagi yang belum lunas saturan hafalannya, Pak tunggu selesai ujian besok. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.